Umur bukanlah tolak ukur kedewasaan seseorang, bukan jaminan ketika umur sudah 20, 30, atau 40 tahun, sikap dan mentalnya sudah matang atau dewasa. Bahkan, tidak jarang kita bertemu seseorang yang sudah umurnya mencukupi, tapi memiliki kepribadian seperti anak-anak. Begitupun sebaliknya. Gimana ciri-ciri pribadi yang sudah matang atau dewasa? Dan apakah kita termasuk di dalamnya? Berikut 5 tanda pribadi yang dewasa. Ciri pertama, seorang yang dewasa adalah memiliki kesadaran diri. Dimulai dari dia mengenal dirinya sendiri, dia memahami posisi dan perannya. Misalnya, seorang mahasiswa, dia tahu perannya sebagai mahasiswa. Seorang suami, paham posisi dan perannya dalam rumah tangga. Seorang dokter, paham fungsi dan perannya. Seorang pemimpin, paham apa yang harus dilakukan untuk yang dipimpinnya. Salah satu cara agar kita bisa mengenal diri sendiri dan memiliki kesadaran diri adalah dengan refleksi. Introspeksi diri. Saat kita introspeksi refleksi, kita akan sadar siapa sebenarnya diri kita, apa yang harus dilakukan, apa fungsi dan peran kita, baik individu, dalam keluarga, dan juga masyarakat. Paulo Freire, seorang pakar pendidikan dan filosof dari Brazil, membagi kesadaran menjadi 3. Pertama, kesadaran mistis. Orang yang terperangkap dalam mitos inferioritas alamiah, menyerah dalam keadaan, tenggelam dalam kemustahilan untuk berubah. Kedua, kesadaran naif. Orang yang dengan kesadaran naif mampu merefleksikan dirinya, sadar situasi keadaannya, dan ada keinginan berubah keadaan, namun masih belum ada mengambil tindakan. Ketiga, kesadaran kritis. Dia tidak hanya sudah mengetahui dan merefleksikan dirinya, tidak serta-merta hanya sadar akan situasi kondisinya, tapi dia juga mampu bertindak dan merubah keadaan, mampu menafsirkan permasalahan dan bergerak mengambil tindakan. Semakin tinggi kesadaran kritis, semakin masif pula pergerakannya. Kesadaran kritis inilah baiknya kita miliki. Jadi, kita sudah dikatakan memiliki pribadi yang dewasa ketika kita dapat memahami diri sendiri dan memiliki kesadaran diri. Setelah tahu dan sadar diri, orang yang memiliki mental dewasa juga dapat mengontrol diri. Dia mampu mengontrol dirinya, mampu mengendalikan dirinya. Ketika ada yang membuatnya marah, dia mampu untuk mengontrol dirinya agar tidak mengamuk. Ketika ada yang membuat moodnya turun, dia masih mampu untuk mengerjakan tugas atau pekerjaannya. Orang yang bisa mengontrol dirinya, dia tahu kapan saatnya untuk bertindak. Dia juga tahu timing yang tepat, tahu kapan waktu untuk maju dan mundur, tahu bagaimana menjaga ritme kehidupannya. Seperti apa kata Seneca? Apapun yang telah melewati batasnya, selalu dalam keadaan tidak stabil. Seperti nongkrong, kita tahu nongkrong itu enak, tapi seseorang yang dewasa tahu kapan waktunya. Dia mampu menahan dirinya agar tidak berlebihan. Contoh lainnya, olahraga. Memang baik untuk kesehatan, tapi jika kita terus melakukannya tanpa batas tertentu akan membahayakan diri kita. Kita harus tahu kapan waktunya, mampu menahan diri. Sama seperti bermedia sosial, bagus jikalau ada batasnya, dan kita mampu menahan atau mengontrolnya. Orang yang mampu mengontrol dirinya dan menahan dirinya adalah ciri orang yang dewasa. Ketika orang sudah menyadari perannya, pastinya ada tanggung jawab yang mesti dilaksanakan. Manusia memiliki tanggung jawab yang diemban. Seorang bapak memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya. Seorang mahasiswa memiliki tanggung jawab atas perkuliahan dan bangsanya. Seorang pemimpin memiliki tanggung jawab terhadap yang dipimpin. Orang yang dewasa juga bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Dia mau menanggung resiko yang dilakukan. Kebanyakan orang ingin merasa bebas melakukan apa saja, merasa umur sudah cukup dan memiliki kekuasaan yang memadai. Akhirnya, bebas melakukan ini dan itu. Tapi sayangnya, tidak sedikit juga yang melupakan tanggung jawab atas yang dilakukannya. Padahal kebebasan dan tanggung jawab adalah 2 hal yang tidak dipisahkan. Banyak dari kita mau bertindak dengan bebas, tapi enggan untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang bebas. Tidak siap dan berat melaksanakan tanggung jawab atas konsekuensi yang dilakukan. Contohnya, kita bebas memilih mau membangun rumah tangga. Setelah itu, kita harus siap menerima tanggung jawab sebagai bagian dari rumah tangga. Laki-laki sebagai suami dan kepala rumah tangga, dan perempuan sebagai istri dan ibu. Kita juga bebas memilih mau bekerja di suatu tempat atau tidak. Tapi setelah itu, kita harus siap untuk melaksanakan tugas yang diberikan, karena hal itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Jadi, seseorang yang sudah memiliki pribadi yang dewasa, dia akan bertanggung jawab dan memiliki kebebasan. Ciri selanjutnya adalah empati.
Seseorang bisa dikatakan dewasa jika memiliki empati. Empati merupakan keadaan mental ketika seseorang merasakan apa yang dialami orang lain, baik secara pikiran maupun perasaan. Ada keadaan transposisi, memposisikan diri di posisi orang lain. Ketika ada orang yang terkena musibah, kita mencoba untuk merasakan jika kita ada di posisinya. Ketika ada teman yang sedang patah hati, kita mencoba untuk merasakan apa yang dia rasakan. Empati juga merupakan tanda bahwa diri seseorang telah mencintai dirinya sendiri. Orang yang mencintai dirinya sendiri sejatinya tidak egois. Mencintai diri sendiri akan melahirkan empati dan kepekaan terhadap orang yang lain, membuat kita menjadi pribadi yang peduli. Sebagaimana kata Erich Fromm, penulis buku Seni Mencintai, orang yang mementingkan diri sendiri, mengabaikan orang lain, menunjukkan ia tidak cinta diri, karena ia tidak tahu dorongan eksistensial dirinya untuk mencintai. Ia hanya menutupi dan mengkompensasi kegagalannya untuk memahami diri secara benar. Jadi, secara tidak langsung, orang yang mengabaikan orang lain berarti dia juga gagal dalam memahami dirinya sendiri. Padahal, salah satu tanda orang yang sudah dewasa adalah dapat memahami dirinya sendiri. Maka dari itu, orang yang dewasa haruslah memiliki empati. Orang yang mandiri atau berdikari mampu untuk memotivasi dirinya sendiri. Ia mampu mendorong dirinya untuk menjalani kehidupannya, melaksanakan tugas-tugasnya. Orang yang tidak mampu memotivasi dirinya sendiri akan lemah, tak berdaya, mut-mutan, malas. Karena dia butuh faktor dari luar, butuh stimulan atau dorongan dari luar. Mau belajar karena ada yang beri hadiah, mau bergerak kalau dibayar, mau masuk kuliah karena ada pacar. Memang motivasi atau dorongan dari luar juga penting. Tapi semua dorongan dari luar akan sia-sia jika tidak dilaksanakan, malah bahaya jika kecanduan dan harus ada. Dorongan, motivasi, atau nasihat dari luar diri kita hanyalah referensi untuk menjadi diri kita lebih baik, karena yang paling baik adalah mampu memotivasi diri sendiri. Hingga pada titik tertentu malah kita dapat memotivasi orang lain. Apa kalian mempunyai ciri-ciri di atas? Silahkan tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, like dan share, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah nonton. See you next time.